Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini dosen kita Pak Ahmad Mulyana ini sudah hadir di ruang perkuliahan kita pagi ini. Selamat pagi Pak dosen. Mohon izin pada teman-teman nanti di saat perkuliahan tolong suaranya di unmute ya, di mute maksudnya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak dosen, Pak Ahmad Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Perkenalkan Pak, saya dengan Dedi Aprianto Pak, Tampu Bolon. Kebetulan ketua kelas dari MIAA, Magister Ilmu Administrasi kelas A Pak dosen. Oh ya, Ketua kelasnya. Mungkin nanti saya akan pandu perkuliahan kita sementara Pak sebagai moderator agar perkuliahan kita bisa tertib ya Pak. alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin perkuliahan kita pagi ini itu eh, manajemen strategi dan pengukuran kinerja sektor publik ya Bapak Ibu dengan dosen pengampu kita Bapak Dr. Ahmad Mulyana SE MSI. Namun alangkah baiknya nih Pak dosen kita berdoa dulu pada pagi ini untuk perkuliahan. Silakan Bapak pimpin nih. Ya, mungkin nanti saya minta tunjuk sama teman kita nih Pak yang udah berpengalaman Pak Ustadz Ahmad Wafir. Silakan Pak Ustadz Ahmad Wafir. Kami persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman sekalian, marilah kita mulai kuliah pada pagi hari ini dengan bacaan doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Oh ya, makasih. Terima kasih Pak Ahmad Wafir. Jadi nanti Pak dosen mungkin setelah Pak dosen memberi perkenalan atau kontrak kuliah mungkin ya Pak. Selanjutnya nanti kita akan setelah Bapak ngasih materi, mungkin nanti ada sesi diskusi Pak, karena nih teman-teman kita antusias sekali nih Pak. Dari mata kuliah sebelumnya antusias untuk berdiskusi dengan dosen-dosen di S2 ini. Mohon izin untuk waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Baik, Recording in progress. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Ya. Insya Allah ya, hari ini kita bisa berjalan dengan baik. Tapi terus terang mohon maaf, ini ada sedikit miskomunikasi. Ya. Jadi saya barusan aja terima informasi ya bahwa saya ada jam hari ini. Gitu, jadi rupanya ada salah informasi atau salah ini. Ya, walaupun bagaimana ya tetap kami nggak mau mengecewakan Bapak Ibu sekalian ya. Namun harap maklum juga dengan persiapan yang dadakan ini ya, kita harus tampil gitu ya. Karena Bapak Ibu udah siap semua dan sekarang sudah saya lihat di partisipan ini sudah 117 orang ya, ini luar biasa. Dan mungkin juga ini tersebar dari berbagai daerah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karena pertemuan pertama juga ya, saya kira kita manfaatkan pertama sebagai momen untuk perkenalan ya. Mungkin secara ini aja ya, saya perkenalkan. Jadi saya ingin tahu ya, ini dari mana saja. Saya sebut daerahnya. Ada sekitar di yang daerah Tangerang nggak? Mahasiswa. Ada Pak. Ada suaranya ya. Dari Tangerang ya. Kalau Tangerang ini dekat ya Bapak Ibu, nanti yang dari jauh ya. Apalagi dari luar Jawa ya. Kalau ingin datang nanti ke kampus boleh Bapak Ibu. Karena menghubungi teman-teman yang ada di Tangerang ya. Untuk menyambut ya teman-teman kita ya. Oke. Kemudian daerah Bogor, Jabodetabek, Bogor ya, Bogor ada? Ada Bapak. Ada, wah jauh sedikit ya. Bogor, Sukabumi ada? Ada ya? Ada Pak. Ada.
pernah luput Sukabumi ini. Bandung, Pak Bandung. Dokter ada dari Lebak Banten, Pak Dokter. Bandung Iya. ada dari tetangga. Alhamdulillah. Bandung ada Bandung. Ada Pak. Ada ya. Pandeglang, Pak. Pandeglang ya ada ya. Banyak ya. Cirebon banyak Cirebon. Majalengka adanya Pak. Oh Majalengka. Pamekasan Madura ada Pak. Madura ada Madura. Oh, udah mulai. Siap. Ada Pak. Madura ada ya. Dari Bali ada Bali. Papua ada. Oh ya paling jauh. Oh iya Papua ya. NTB Pak Jantos ya dari Papua ya mewakili Papua. Kalimantan ada Kalimantan. Ada. Kalimantan Ada teman-teman. Maluku ada Pak. Kalimantan ada. Sulawesi ada. Mesti hadir. Masih banyak ya. Pak. Ya. Maluku ada, Pak. Maluku Selatan, Pak. Maluku ya Pak. Maluku, Pak. Maluku. Selatan ada Pak. Kalimantan siap. Kalimantan Selatan. Dari NTB ada. Alhamdulillah. Hadir. Oh aduh mantap ya Pak Istiar ya. Oke, kemudian dari Papua sudah ya. Alhamdulillah ini kalau pagi hari ini nggak terlalu kemalaman. Kalau kemalam saya malam itu ada yang teriak-teriak, Pak kami sini udah jam berapa Pak? Mudah-mudahan dari siang ini jeda waktu nggak terasa karena masih ketemunya siang juga ya. Insyaallah. Jam siang jam 12:30 Pak. Salah satu ya. Kadang-kadang ada waktu sholat yang paling kita yang sedikit. Oke deh Bapak Ibu sekalian ya. Selamat bergabung ya di bawah bersama kampus UNIS ya, Universitas Islam Yusuf ya, dengan kerjasama Yayasan Cakra Inti Indonesia ya. Alhamdulillah ya. Ini makin ramai ya. Dari grup Cakra Inti ini alhamdulillah ya sudah lebih dari 700 orang gitu ya. Tersebar dari beberapa prodi dan nanti akan dipecah lagi menjadi beberapa konsentrasi ya. Mungkin bagaimana sistem perkuliahan kita sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya kemarin sama Cakra Inti, saya hanya monitor aja. Kebetulan saya di Cakra Inti ini sebagai pembina ya, di mana ketuanya sebagai eksekutif ini Pak Mubarok ya. Dibantu sama teman-teman ya, Muti dan lain-lainnya untuk memandu perkuliahan kita ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini selalu dipandu oleh tim dari Cakra Inti. Apapun ada kesulitan yang Bapak Ibu alami ini nanti bisa Bapak Ibu sampaikan melalui Cakra Inti. Insya Allah kita akan mencarikan solusi ya. Dan kami berharap ya supaya Bapak Ibu nanti selesai dengan tepat waktu. Alhamdulillah ada kebijakan di UNIS ini, Bapak Ibu bisa menyelesaikan dalam waktu 3 semester untuk perkuliahannya. Ya, insya Allah ya waktu 3 semester ini tidak terasa ya, tidak terasa lama, apalagi dengan aktivitas-aktivitas yang kita jalani selama ini. Saya kira demikian. Sebelum kita masuk ya, di sini sudah disampaikan juga kita ini sistem yang digunakan ini kita 2 minggu sekali ya. Jadi ada 6 pertemuan karena 1 kali tatap muka dihitung 2 pertemuan, sehingga nanti kita tatap muka ketiga ini dilanjutkan dengan UTS ya. Setelah itu tatap muka setelah UTS ada 3 kali lagi, kemudian dilanjutkan dengan UAS gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 6 kali ini dihitung sebagai 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan ditambah UTS dan UAS jadi 14 pertemuan gitu ya. Saya kira demikian. Dan waktunya selang-seling nih. Kita hari ini pertama mungkin ketemu lagi nanti setelah 2 minggu. Minggu depan dan minggu depannya lagi baru kita ketemu lagi.
Saya kira demikian ya Bapak Ibu ya, sudah dipahami. Sebelum saya mulai, mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang ingin sampaikan. Ada? Tidak ada Mungkin ya. tidak ada, Pak dosen silakan. Itu kita lanjut saja ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala, ini materi saya juga dadakan ini. Mudah-mudahan nggak apa-apa lah, tidak mengurangi arti ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Sebentar. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Tunggu sebentar ya, mungkin ada di proses. Sudah, Hmm? sudah tampak. Sudah Ya. tampak. Nanti kita kaji sama-sama. Ini kita dasar dulu. Manajemen strategi sektor publik ya. Ini manajemen strategi ya, adalah suatu proses untuk selalu menempatkan posisi organisasi pada titik yang strategis, sehingga di dalam perkembangan selanjutnya organisasi akan terus memperoleh prospek strategis ya. Nah, ini seringkali kita bicara masalah strategis ya, dimana sebetulnya ini dari bahasa militer, yaitu strategi ya. Strategi itu ini menyangkut apa ya? Kalau di dalam bahasa militer, strategi bagaimana memenangkan pertempuran gitu ya. Jadi cara memenangkan pertempuran. Jadi kalau misalnya kalah dalam peperangan itu sebetulnya bukan kalah perangnya, tetapi kalah strateginya gitu. Nah, di sini sangat penting dan menyangkut masalah hidup dan matinya suatu organisasi gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali ya, ini strategi ini. Kemudian strategi mengintegrasikan antara perencanaan strategis dengan upaya yang bersifat selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi, anggaran, ya, optimalisasi, penggunaan sumber daya organisasi, evaluasi program, pemantauan, dan penilaian kinerja, serta pelaporannya. Ya. Jadi, kelihatannya ini sangat komprehensif ya, hampir menyeluruh. Ya. Kemudian konsep manajemen strategi. Sebentar. Yaitu membicarakan hubungan antara organisasi dan lingkungannya dan memberi petunjuk bagaimana menghadapi serta menanggulangi perubahan sehingga organisasi tetap mampu mengendalikan arah perjalanan menuju sasaran yang dikehendaki. Kemudian makna konsep manajemen strategis ini yaitu menghubungkan fungsi perencanaan. Ya. Kita tahu ada fungsi manajemen ini. Ya, di dalam fungsi manajemen kan ada 4 ya kalau menurut teori ini, yaitu planning, organizing,
executing, dan controlling. Planning itu perencanaan, organizing itu bagaimana pengorganisasiannya, ya, menempatkan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat, ya. Kemudian membagi-bagi pekerjaan, ya, organizing. Kemudian executing, bagaimana orang-orang yang sudah ditempatkan dan diposisikan itu bisa bergerak sesuai dengan keinginan dari para pimpinannya. Dan yang terakhir adalah kontrol, yaitu bagaimana mengawasi atau mengadakan evaluasi. Kalau mengawasi itu di depan, ya, sejalan dengan jalannya proses. Nah, kemudian kalau evaluasi itu setelah kita mencapai satu titik tertentu, kita melihat apa yang sudah kita capai, gitu ya. Nah, itulah planning, organizing, executing, dan terkenal disebut dengan POWER. Oke, ya. Jadi menghubungkan fungsi perencanaan dengan sistem administrasi dan struktur organisasi. Kemudian strategi dan implementasi, ya, merupakan satu kesatuan yang menggambarkan tugas-tugas manajerial di semua level dan lini organisasi. Kemudian 3 isu penting dalam konsep manajemen strategis, yaitu pentingnya integrasi sistem administrasi dan struktur organisasi. Ya. Yang pertama, yang kedua adalah pentingnya integrasi antara strategi dan implementasi. Dan yang ketiga, pentingnya infrastruktur manajerial dan daya organisasi. Ini isu penting dalam konsep manajemen strategi. Ya. Nah, prinsip manajemen strategi ini, yaitu manajemen strategi adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, ya, sampai kepada implementasi garis terdepan sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai, yakni kualitas organisasi, efisiensi penganggaran dan penggunaan sumber daya, kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja, serta kualitas pelaporan. Ya. Oke, sebentar, ya. Ini sasaran utama manajemen strategi ini adalah tumbuhnya perubahan di berbagai bidang secara terus-menerus, kemudian menekankan pada pencapaian hasil atau outcome dan dampaknya, serta meningkatnya kemampuan mengukur kinerja performa. Kemudian aspek penting manajemen strategi ini yaitu perumusan strategi atau strategi formulation yang mencerminkan adanya tujuan dan sasaran organisasi untuk menjabarkan misi organisasi. Kemudian itu adalah implementasi strategi, yaitu strategi implementation, yaitu menggambarkan operasionalisasi cara mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi. Strategi evaluation merupakan aktivitas untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kinerja organisasi. Kemudian pengintegrasian fungsi-fungsi manajemen. Ya. Nah, berikutnya rinciannya adalah seperti berikut, ya. Ini aspek manajemen strategi. Formulasi strategi, kegiatannya apa? Yaitu perumusan visi dan misi. Ini visi dan misi ini sangat penting agar semua mencapai sasaran yang sama yang diinginkan. Itu juga yang dicapai itu apa dan kita akan melakukan apa capai ke sana. Kemudian ALI dan ALE, API dan AV. Nah, ini kita lihat. Analisis, ya, pilihan strategi
dan faktor kunci keberhasilan. Kemudian penetapan tujuan, sasaran, dan strategi atau perencanaan strategi. Nah, dengan implementasinya ini yaitu membuat satu rencana program dan kegiatan, penganggaran atau alokasi biaya, sistem pelaksanaan pemantauan dan pengawasan. Dan yang tadi adalah evaluasi strategi, yaitu kita melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Jadi sejauh mana yang sudah dicapai, kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, ini ya, strategi seperti ini ya, ini ada visi, misi. Nah, oke, nanti kita lihat. Nah, kemudian di sini formulasi daripada strategi di mana kita berada saat ini. Jawaban diberikan sesuai melakukan scanning ALE dan ALE ini serta mengakomodasi harapan customer dan stakeholder. Kemudian kemana kita hendak menuju, susulan kita, target kita. Ya. Jawaban dengan mengembangkan visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran. Ya, tetapkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya kita dapat sampai ke tujuan. Jawabannya dengan menyusun action plan yang intinya merupakan tindakan mengimplementasikan rencana strategis ya, dengan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam bentuk rencana kerja. Kemudian langkah formulasi strategi ini menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai dengan tepat sehingga dapat menjadikan acuan operasional organisasi. Kemudian mengenali lingkungan organisasi, kemudian melakukan analisis. Melakukan analisis yang bermanfaat untuk menentukan positioning organisasi untuk mempertahankan eksistensi dari organisasi. Jadi, kita menentukan positioning ini, posisi organisasi maksudnya, penyusunan rencana strategis atau rencana. Oke. Ini implementasi strategi, sistem pelaksanaan rencana, RKT ya, membahas cara bagaimana mencapai tujuan dan sasaran. Di sini ada what and when, apa dan kapan ya, gimana. Dan karenanya merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan visi dalam kerangka misi organisasi. Nah, sistem pelaksanaan juga mencakup langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam rangka untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang meliputi bentuk organisasi pelaksana, tunjuk pelaksana, buat SOP, siapkan sarana, siapkan anggaran, buat jadwal pelaksanaan. Ini implementasi strategi ya. Kemudian pengumpulan data kinerja dalam konteks sistem pelaksanaan, diperlukan rencana pengumpulan data kinerja sebagai bahan pengukuran kinerja. Kemudian data kinerja dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu data internal berasal dari sistem informasi yang dibangun dan diterapkan pada instansi yang bersangkutan. Yang kedua, data eksternal berasal dari luar instansi, baik data primer maupun sekunder. Karena itu, perlu direncanakan sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data
yang dibutuhkan dari semua unit kerja yang ada dalam instansi yang bersangkutan. Kemudian pemantauan, ini monitoring, implementation, dan provide feedback strategi manajemen, yaitu pertama adalah proses untuk mengetahui adanya kesesuaian atau penyimpangan atas proses pelaksanaan rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan pemantauan diperlukan informasi baik dalam maupun dari luar sistem yang meliputi satu, strategi yang ditetapkan, yaitu kebijakan, program, dan kegiatan. Dua, sistem pelaksanaan. Tiga, standar kinerja yang ditetapkan. Dan keempat, informasi dari stakeholder. Setelah dari semua pihak ikut mengawasi. Kemudian fungsi pemantauan untuk mengetahui tingkat kepatuhan atau komplain, ya. Nah, untuk dapat dilakukan auditing apakah penggunaan sumber daya organisasi dan pemberian pelayanan dapat dicapai. Kemudian untuk memperoleh informasi dalam rangka membantu menghitung adanya perubahan sebagai dampak outcome program atau kegiatan organisasi. Kemudian menghasilkan informasi yang menjelaskan mengapa outcome dari program kegiatan berhasil atau mengalami kegagalan. Kemudian di sini ada sistem pengawasan. Ya. Tujuan pengawasan untuk mengetahui satu, apakah jalannya program atau kegiatan dan keuangan telah dilakukan secara akurat dan akuntabel. Yang kedua, apakah risiko terhadap organisasi dapat diidentifikasi dan dilakukan tindakan untuk meminimais, ya. Apakah peraturan perundangan, prosedur kerja, dan instruksi kerja telah ditaati? Kemudian, apakah standar yang ada telah diikuti? Yang kelima, apakah SDO, ya, digunakan secara efisien dan akuntabel? Kemudian, apakah tujuan dan sasaran registra telah dicapai? Nah, ini evaluasi strategisnya. Fokus utama dalam evaluasi strategis adalah pengukuran kinerja dan penciptaan mekanisme umpan balik yang efektif. Kemudian pertanyaan mendasar adalah bagaimana caranya mengikuti kemajuan atau progres setiap saat. Kemudian bagaimana kita mengukur dan menganalisis kinerja, bagaimana mekanisme pelaporan dan akuntabilitas. Ya. Nah, ini pengukuran kinerja ini merupakan keharusan karena apa yang bisa diukur itulah yang pasti dapat dikerjakan. Ya, sesuai dengan planning, ya. Apabila kinerja tidak diukur, maka tidak mudah membedakan antara keberhasilan dengan kegagalan. Jika suatu keberhasilan tidak diidentifikasi, maka tidak ada penghargaan terhadap keberhasilan, dan bila kegagalan tidak diidentifikasi, maka sulit mengadakan langkah perbaikan. Jika tidak dibuktikan hasil kerja, maka publik tidak akan memberikan dukungan. Nah, ini strategisnya, ya. Penerapan manajemen strategis pada sektor publik didasari pertimbangan pentingnya efektivitas dan efisiensi, pemanfaatan sumber daya organisasi sektor publik, perlunya partisipasi masyarakat dalam manajemen publik, kemudian perlunya pengukuran kinerja sebagai akuntabilitas manajemen publik. Ini ada prinsip-prinsip
penerapan manajemen strategis pada sektor publik. Ya. Perhatian pada jangka panjang. Ya. Jangka panjang. Kemudian pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas. Kemudian kesadaran manajemen strategis membutuhkan disiplin dan komitmen dalam implementasi. Kemudian bukan adaptasi total, tetapi antisipasi terhadap perubahan dukungan eksternal. Kemudian kendala penerapan manajemen strategis pada sektor publik. Nah, kendalanya apa? Masuknya pertimbangan politis dalam manajemen strategis yang seharusnya mengedepankan objektivitas. Nah, di sini kompleksitas tujuan dan sasaran dalam sektor publik. Kemudian kompleksitas pengukuran kinerja sektor publik. Kemudian rendahnya kualitas data dan informasi kinerja sektor publik. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu. Nah, sekedar paparan ya. Nah, selanjutnya mungkin nanti pendalaman bersama teman-teman kita diskusikan ya, untuk lebih memantapkan ya. Sekira demikian. Gimana? Slide-nya kita turun dulu atau? Oke, demikian Bapak Ibu yang Baik. bisa saya sampaikan pikirannya, bahkan kepada Pak siapa tadi sebagai ketua kelas ya. Siap Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Dokter untuk ininya, materinya pada pagi ini sangat menarik ya Pak. Terkhususnya mungkin ada teman-teman yang belum atau masih awam terkait Renstra, rencana strategis seperti itu. Nah, mohon izin mungkin saya duluan mungkin izin Pak Dokter terkait mungkin di instansi saya, beberapa instansi saya adalah pembuat kebijakan terkait rencana strategis 5 tahun, Renstra 5 tahun, dan pembuat Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama. Nah, menurut Pak Dokter, apakah membuat Renstra ini memang langsung 5 tahun atau ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terkait Renstra? Dan terkait dengan KPI, Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama, apakah juga berkaitan dengan manajemen risiko? Mungkin itu menurut pertanyaan saya sama Pak Dokter. Mungkin nanti setelah ini Pak Dodi dipersilahkan selanjutnya. Terima kasih Pak Dokter. Baik, terima kasih. Jadi gimana, langsung atau kita bahas dulu? Mungkin langsung dulu Pak Dokter, nanti saya atur diskusi selanjutnya. Baik, bisa mancing yang lain ya Pak ya. Bisa. Baik Pak Ibu. Memang di dalam Renstra namanya rencana strategis itu ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada umumnya dilaksanakan itu pertama Renstra itu tergantung daripada budaya organisasi yang sudah berlaku di dalam institusi instansi tersebut ya. Tapi kalau di dalam ini yaitu ada rencana strategis itu ada 5 tahun. 5 tahun ini nanti dituangkan Renstra, rencana strategis, kemudian ada rencana operasional ya. Setelah Renstra dibuat, kita buat rencana operasional biasanya. Berdasarkan mengacu kepada Renstra, apa yang kita lakukan untuk operasional itu untuk jangka pendeknya. Nah, kita mau melakukan apa? Ini kan sesuai dengan kita terkait dengan visi dan misi itu bisa dituangkan dalam visi. Ya.
dalam visi misinya, dalam visinya itu sudah ditetapkan, kemudian misi yang kita lakukan seperti jangka pendek untuk mengacu ke sana, itu menurut saya ya perlu dilakukan rencana operasional. Kita melakukan apa dan seterusnya. Saya kira gitu. Nah, mungkin kalau ada pendapat lain boleh kita nih diskusi ya, sharing-sharing aja. Dan kebetulan Bapak Ibu yang hadir ini dari kalangan berbagai instansi dan masing-masing mempunyai warna yang berbeda-beda ya, sesuai dengan yang jalan ini masing-masing ya, apa namanya ya, ada perbedaan lah ya. Nah, kita bisa memperkaya ya, tentunya wawasan kita bisa lebih banyak. Silakan kalau ada yang menambahkan, itu dari saya, barangkali Bapak Ibu bisa menanggapi atau menyempurnakan gitu ya. Silakan. Tadi saya Pak Dedi ya yang mau bicara. Iya Pak, silakan mungkin Pak Asep atau Pak Dodi, silakan saya lanjutkan Pak Erdianto Kolopita untuk menambahkan yang disampaikan Pak dosen. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Pak. Oh ya, dari Papua Ya. Pak dosen ada dari Papua Pak Yontus. Silakan Pak Yontus. Papua ya. Ya, Pak Yontus. Kan Pak Yontus. Ya, saya ada pertanyaan satu Pak untuk mengenai Ya. organisasi untuk Minta apa? Mohon di mohon izin Pak, saya mau pertanyaan untuk organisasi Pak. Organisasi ini penting Pak, saya untuk organisasi gereja Pak. Ya. Bisa dengar suara saya? Oh ya, silakan Pak Yontus, lanjutkan kalau misalnya ada kegiatan organisasi gereja. Silakan Pak Yontus. Saya dalam untuk kegiatan organisasi itu, saya juga termasuk di organisasi gereja itu selama tahun 2012 sampai sekarang ini saya dalam masukin organisasi gereja Pak. Gereja, karena gereja ini organisasinya masing-masing kita di Papua ini, khususnya organisasi Kemainjil gereja Pak, untuk gereja. Jadi termasuknya organisasi ini penting Pak dalam tegasan gereja dengan mengenai untuk kegiatan gereja, dengan untuk jaga gereja, terus kerohanian gereja, terus aktivitas dalam gereja, terus yang itu dalam organisasi ini penting Pak. Ini saya tetap karena mengangkatkan untuk organisasi ini Pak. Terima kasih. Kembali waktu. Baik. Bisa begitu Pak? Bisa dipertegas nggak Pak Dodi ya? Terima kasih Pak Yontus. Mungkin maksud beliau Pak Yontus ini Pak, beliau masuk di dalam organisasi gereja sudah beberapa tahun. Nah, mungkin apakah apa yang harus beliau siapkan dalam organisasi tersebut supaya lebih baik sehingga beliau bisa membuat pengarahan organisasi gereja ini supaya kedepannya kegiatannya bisa berjalan dengan ada income atau outcome yang seperti yang tadi Bapak sampaikan di materi. Mungkin itu Pak dosen. Begitu Pak. Oh iya, baik. Baik, ya, terima kasih ya. Terus, Jadi untuk organisasi gereja dan dimanapun ya, saya kira hampir sama ya. Ya itu kita kembalikan ya. Jadi apa yang ingin dicapai oleh gereja itu apa? ya. Kita masukkan, kita gantungkan dulu visi kita dulu, visi misi daripada gereja itu apa. Nah, kemudian kita bersama-sama membahas untuk mencapai misi tersebut kita melakukan apa, misinya apa. Nah, di situ. Jadi kita harus membuat rencana kerja ya secara bertahap. Ya, tadi jangka menengah dan jangka panjang itu saling berkesinambungan Pak. Jadi dari jangka pendek ini masuk ke jangka menengah, kemudian bisa tercapai. Kemudian nanti kita dalam dalam Renstra itu rencana strategis kan tadi dia kan bisa saja 5 tahun atau berapa tahun. Nah, nanti suatu saat nanti kita harus melakukan perubahan setelah itu tercapai ya.
Nah, tentunya kita tidak cukup hanya di situ, ada lagi yang kita ingin capai lebih jauh. Nah, kalau organisasi ini misalnya tingkat daerah, gereja ini hanya tingkat daerah, ya bisa mencapai tingkat nasional, gitu. Kemudian mengacu ke tingkat internasional. Tingkat daerah, terus tingkat nasional juga ada, terus tingkat daerah itu ada yang tingkat daerah itu pemimpin untuk pelayanan untuk Dosennya keluar mungkin ya. ibadah perkawan, ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu, ibadah akbar, ibadah yang macam-macam itu memasukkan organisasi ini penting. Iya, sepertinya Pak dosen terpental keluar ya. Iya. Iya, Pak Kayaknya Yuntus. iya. Jadi mungkin untuk tadi yang disampaikan bersama Pak dosen, Pak Yuntus, untuk organisasi gereja mungkin nanti Bapak siapkan visi dan misi dulu, kemudian nanti rencana-rencananya, bahkan kalau bisa Bapak membuat rencana strategis 5 tahun, baik dalam lokal maupun nasional. Mungkin itu ya Pak Yuntus ya? Ya, terima kasih. Siapkan Pak visi misinya, terus rencana strategisnya Pak, sampai 5 tahun ke depan. Yang artinya Renstra. Mungkin itu Pak Yuntus. Terima kasih. Siap Pak Yuntus, makasih Pak Yuntus. Pak Ketua mungkin bisa dihubungi lagi Pak dosen kita. Oh iya, oke. Recording stopped. Mohon izin. Oh, belum gabung ya Pak dosen. Mungkin pengaruh jaringan ini Pak Didi. Sepertinya ada gangguan jaringan. Benar Pak Aris. Terus bagaimana Ketua? Pak Kris sudah di off recordnya Pak Kris? Udah Bang, lagi di pause dulu. Oke. Gimana Pak? Silakan mohon tanggapan dari teman-teman lain. Kita saling melengkapi saja. Siap. Tadi mungkin dari Pak Yuntusnya sudah Pak. Tadi seperti disampaikan Pak dosen, menyiapkan visi misi dulu, baru rencana strategisnya ke depannya untuk organisasi gerejanya. Mungkin seperti itu ya Pak dosen ya. Mungkin selanjutnya Pak Dodi Zulakbar. Setelah Pak Dodi silakan Pak Erdianto Kolopita, silakan diskusi dengan Pak Dokter. Silakan Pak Dodi. Iya, assalamualaikum. Suaranya putus Pak Dodi, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Den. Oke. Terima kasih Pak Dr. Mulyana. Tadi ada beberapa isu yang Bapak sampaikan bahwa di situ pentingnya infrastruktur manajerial dan budaya organisasi. Yang menjadi sorotan saya adalah ketika misalkan saya gitu, kebetulan saya sebagai seorang pendidik, kemudian di salah satu organisasi saya tidak bisa bertahan di tempat di situ karena job-job saya terhenti. Kemudian pada akhirnya saya ingin melanjutkan karir saya lebih baik lagi. Kemudian saya memutuskan untuk pindah tugas. Akhirnya saya pindah tugas di tempat yang sekarang seperti itu, Pak. Karena budaya organisasi yang mereka tampilkan tadi kurang berkenan dengan saya, dengan prinsip dan visi misi yang mereka bangun seperti itu. Akhirnya saya pindah dengan budaya yang berbeda dalam arti kata bahwa saya ingin lebih memantapkan karir saya seperti itu, Pak. Bagaimana strategi kita untuk bisa mengikuti budaya organisasi yang baru, yang mana notabene kadangkala ada sebagian besar budaya organisasi itu tidak bisa masuk ke kita. Seperti itu, Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih Pak Dodi ya. Memang rupanya Bapak Dodi ini punya pengalaman di tempat pertama ini kurang nyaman nih Pak ya. Ya, selalu kita kadang-kadang dihadapi dilema seperti itu. Nah, ya masalahnya banyak faktor ya karena budaya organisasi itu sudah berjalan ya seperti itu kita tentunya agak sulit karena budaya organisasi itu juga dibentuk dari individu-individu atau warga yang datang di situ. Tergantung dari mayoritas orang-orang itu berasal di mana, biasanya tidak luput dari sana ya, sehingga terbentuklah budaya organisasi di situ. Kemudian individu-individu itu juga kadang juga dibentuk oleh organisasi juga sebaliknya. Setelah kita bergabung, ya biasanya kita harus, kalau kita tidak bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan budaya yang di sana, maka ya terang aja bagi orang yang masuk seperti Pak Dodi ini merasa kurang nyaman karena tidak sesuai dengan budaya yang kepribadian atau dengan dia Bapak sendiri gitu ya. Hanya di tempat yang baru, yang di tempat baru pun juga tentunya tidak serta-merta bahwa bisa langsung sesuai dengan harapan ya. Tentunya kan kita harus beradaptasi lagi. Dengan harus beradaptasi budaya apa yang berlaku di sana seperti apa ya. Kita harus mengikuti dulu ya. Kita ikuti dulu, masuk dulu, kita menyesuaikan diri. Nah setelah itu setelah orang misalnya masyarakat itu cocok, kita merasa diterima oleh lingkungan yang baru ini, kita berusaha mengembangkan. Tentunya kita tidak serta bisa merubah seperti tradisi yang sudah berjalan ini secara spontan kita bisa rubah, itu juga sulit ya Pak ya, karena tidak semua di dalam warga dalam yang ada di dalam satu organisasi ini kadang-kadang tidak siap dengan menerima adanya pembaruan Pak, adanya perubahan, tidak semua siap. Oleh karena itu kita perlu adakan edukasi ya secara bertahap, pelan-pelan. Setelah orang itu menyadari, barulah kita bisa berubah gitu Pak ya. Jadi seperti itu. Memang ya agak perlu kesabaran di sini, apalagi lingkungan pendidikan itu tidak mudah sebetulnya, karena kita akan ingin membentuk suatu karakter ya, para pendidik ya, yang seperti apa yang kita harapkan. Apalagi sekarang ini kan karakter ini krisis ya, krisis ini, di mana justru di tempat pendidikan inilah timbul kekerasan, ya. Kadang-kadang ada pembulian dan sebagainya. Kadang-kadang bukan hanya siswa aja, bukan peserta didik aja yang mengalami itu. Kadang antar pendidik juga sekarang suka terjadi seperti itu. Karena itu ya kita harus lentur, ya, ibarat kita ini harus kita lentur. Kita punya visi tapi kita tidak bisa secara memaksakan diri ya untuk merubah ya keadaan. Tapi perlu kita pelan-pelan mengadakan edukasi, kemudian secara bertahap ya. Kemudian kita melakukan sosialisasi ya. Ini loh target sasarannya seperti ini. Untuk mencapai visi, mungkin visi misi sudah dibentuk, sudah dibuat. Nah, kita untuk mengarah ke sana supaya lebih elegan, kita bisa dengan cara seperti apa yang kita sarankan. Saya kira itu Pak Dodi ya. Jadi memang kita nggak bisa melihat itu, nggak bisa spontan dalam waktu dekat. Kita bisa tahu semuanya ya, kita beradaptasi dulu. Semua yang saya lakukan pun demikian. Setiap masa kita harus bertahap. Kita beradaptasi, apa sih kita pelajari dulu, belajar dulu, itu 1 tahun aja kadang-kadang belum ketemu ya, sambil kita menyesuaikan. Nanti suatu saat kalau kita sudah pegang semua, udah tahu semua apanya, oh ini kelemahan-kelemahannya, baru kita akan perbaikan. Saya kira ya itu Pak Dodi. Barangkali kalau ada yang mau dilengkapi boleh silakan Pak. Terima kasih Pak Dr. Mulyana. Informasi. Terima kasih. Gimana Pak Dodi? Sudah cukup ya Pak? Sudah dari pencerahan. Terima kasih. Ya. Mungkin tambahan perlu evaluasi mungkin ya Pak Dokter. Kalau dari saya Pak Dodi perlu evaluasi ulang terkait situasi di organisasinya. Mungkin lanjut Pak Erdianto Kolopita, silakan Pak Erdianto. Setelah Pak Erdianto mungkin Pak Asep, silakan Pak Asep. Boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Beri dulu Bu, silakan Pak Erdianto Kolopita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter,
kaitan dengan tadi yang disampaikan, ini agak menarik Pak, karena terkait dengan manajemen strategi ini, sebenarnya saya juga punya beberapa pengalaman, karena saya juga dalam instansi tempat saya bekerja selaku perencana ya Pak ya. Kalau dulunya sebelum adanya kebijakan difungsionalkannya pegawai negeri itu namanya subbagian program keuangan dan pelaporan. Terus sekarang karena sudah difungsionalkan dan jadi fungsional perencanaan Pak. Memang kaitan dengan Bapak sampaikan tadi bahwa terkait dengan manajemen strategi dan pengukuran kinerja ini memang awal atau dasar fundamentalnya itu berawal dari perencanaan. Jadi memang bisa tentang strategi tidak akan lepas dari yang namanya perencanaan. Memang kalau sepengalaman saya Pak ya di sektor pemerintahan, memang terkait dengan perencanaan ini mulai dari rencana pembangunan jangka panjang, kemudian juga rencana pembangunan jangka menengah, kemudian juga ada namanya RENSTRA, rencana strategis, kemudian juga seperti Bapak sampaikan tadi ada namanya RKT, kalau sekarang mungkin disebutnya RENJA ya Pak, rencana kerja dalam waktu 1 tahun. Kemudian juga dari sisi pelaporan juga Pak, ada yang namanya LAKIP ya. LAKIP itu merupakan pengukuran kinerja paling umum, namanya laporan kinerja instansi pemerintah. Kemudian juga ada namanya SAKIP, kemudian juga ada istilahnya juga SPIP ya, yang mengukur tingkat kinerja atau capaian suatu organisasi pemerintahan. Yang menarik Pak, dari yang sepengalaman saya, memang kaitan dengan manajemen strategi dan pengukuran kinerja sektor ini, terutama sektor publik ya Pak ya, ada 3 tantangan besar sebenarnya Pak, yang saya alami atau pengalaman saya. Yang pertama itu birokrasi yang kompleks. Birokrasi yang kompleks ini misalnya ada beberapa dokumen misalnya berjalan itu dia membutuhkan beberapa pejabat untuk menandatangani. Artinya secara efisiensi waktu itu kurang maksimal Pak. Itu bisa dipercepat karena memang aturan atau regulasi atau SOP yang mengatur sudah seperti itu. Dan juga dalam pelaksanaan juga strategi atau program kerja yang dilaksanakan itu ada yang namanya juga terkendala dengan keterbatasan sumber daya. Sumber daya di sini bisa jadi karena keterbatasan anggaran ataupun faktor SDM dari yang pelaksana kegiatan. Kemudian juga yang faktor yang ketiga yang mungkin yang jadi perhatian khusus saya itu terkait dengan perubahan kebijakan Pak. Perubahan kebijakan di sini seperti kita ketahui bahwa namanya pimpinan ya mulai dari skala terendah yang ada mau dia perangkat desa sampai ke jajaran tertinggi presiden itu dipilih secara politik, secara demokratis. Artinya setiap ketika dalam jangka waktu 5 tahun itu dia biasanya ada pergantian terkait visi dan misi, kemudian juga pergantian perwakilan dan sebagainya. Sehingga memang berat kita menyusun suatu rencana yang sedang dalam tahapan kita sedang melaksanakan kegiatan. Justru pada saat kegiatan berjalan justru belum bisa mencapai target. Karena kenapa? Pelaksanaan kegiatan justru mandek Pak, atau rencananya berubah, perencanaannya berubah. Jadi sasarannya juga jadi berubah, sehingga juga kita harus memulai dari awal lagi. Contohnya seperti sekarang ini Pak, karena memang sudah tahapan masa pemilihan ya Pak ya, pemilihan kepala daerah, jadi otomatis juga mungkin ada beberapa daerah juga yang sekarang sudah digantikan oleh pejabat. Ada pejabat bupati, pejabat gubernur dan sebagainya. Nah itu juga jangankan pejabat politis Pak, pejabat saja yang berdasarkan surat keputusan juga atau rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri justru juga merubah mulai dari visi dan misi, kemudian juga program kerja yang ada. Jadi seringkali memang terkendala ketika suatu strategi itu dia sedang dijalankan, justru batal di tengah jalan karena itu ada perubahan kebijakan yang menyesuaikan mungkin dengan visi dan misi dari calon kepala daerah itu. Jadi saya hanya meminta pendapat dari Pak Dokter, kira-kira bagaimana caranya, karena ini memang nggak akan bisa terlepas dengan urusan politis terkait juga kebijakan yang ada di pemerintahan. Bagaimana kebijakan atau pelaporannya itu dia mencapai target, atau artinya nggak mandek di tengah jalan, tetap capaian kerjanya tetap berjalan, meskipun keputusan politis tetap berjalan juga dari situ Pak. Artinya itu kan prerogatif dari pimpinan ya Pak.
Jadi kira-kira Pak, bagaimana mengkolaborasikan antara pencapaian target dengan perubahan kebijakan yang dalam waktu dekat bisa berubah sewaktu-waktu. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih ya. Memang itu satu kendala ya Pak Herdianto ya. Ada perubahan ini ya terus terang, jadi kita kembali lagi ya ke awal lagi ya. Kita belum bergerak, kemudian sudah ada perubahan baru lagi, ya, sehingga membingungkan bagi aparat yang ada di bawah ya Pak ya. Sebenarnya mana yang kita mau. Nah, tentunya di sini ya satu kendala-kendala itu adanya perubahan pemerintahan, ada perubahan sistem dan sebagainya, ini memang merupakan satu kendala. Nah, tapi kita kaji lagi, kita tinjau kembali kepada visi dan misi ini ya, untuk jangka panjang, kemudian renstra yang sudah dibentuk. Nah, ini perlu kita evaluasi kembali. Kalau memang ada perubahan itu kita evaluasi kembali. Artinya apa? Kita tidak bergerak dari nol, tetapi mana yang sudah dianggap baik ya kita pertahankan, dan kita lanjutkan. Ya. Nah, kemudian ada yang perlu kita tinjau, ada yang perlu ditinjau, ya tentunya kita tinjau, kita sesuaikan dengan kebutuhan saat ini dalam mencapai ke depan, gitu ya. Kemudian apalagi nih memang ya ini hampir berlaku ya yang saya dengar ini dari beberapa keluhan, yaitu adanya perubahan. Oh ini ganti pimpinan, ganti kebijakan, kemudian ganti sebagainya. Memang kita tadi seperti saya sampaikan, tidak semua orang ini melakukan perubahan itu siap ya. Nah, tidak semua siap untuk melakukan perubahan. Tetapi kita lihat perubahan ini apakah tentunya kan ada timingnya ya. Misalnya ada pergantian pimpinan itu udah jelas ya, kapan dia pimpinan, top pimpinan yang saya maksud, sehingga di bawahnya ini harus bisa menyesuaikan. Ya nggak bisa juga tarik menarik, kita mengacu ke yang di atas dulu, top down dulu. Ya, di topnya dia menyalakan apa, keinginannya apa, kemudian visi misi yang sudah dibuat gimana, apakah masih setuju nggak, masih digunakan nggak visi misi yang sekarang ini. Kalau tidak, ya tentunya harus disesuaikan, dan banyak lagi perubahan-perubahan di bawahnya. Kalau ada perubahan visi misi, tentunya yang di bawah harus disosialisasikan sehingga tidak terjadi kebingungan gitu. Dan harus di breakdown ya dari atas ke bawah sampai tenaga operator ya, juga harus siap melaksanakan perubahan itu. Itu Pak, memang tantangannya di sini dalam menghadapi perubahan ini, dan kita harus siap konsep tentunya. Kalau kita di situ punya sebagai pimpinan, salah satu pimpinan, kita juga nggak bisa mengikuti begitu saja, dan kita harus punya konsep juga ya bagaimana sebaiknya itu dilakukan gitu Pak. Nah ini coba barangkali bapak-bapak yang lain silakan, Ibu boleh tanggapi ya. Bagaimana ini pertanyaan ini satu tantangan ya yang biasa yang kita alami, yang biasa dialami ya, bagi setiap instansi. Silakan Bapak Ibu. Ada? Ya. Bagaimana Bapak? Ada tanggapan? Pak siapa tadi? Mungkin Ya. Yes. Jadi Pak, memang ini yang menarik kaitan dengan keputusan dalam sektor publik ini. Karena memang seringkali ketika ada pergantian pimpinan, mulai dari visi misi sampai renstra aja berubah semua. Jadi memang secara kita menerjemahkannya juga, artinya ketika dalam pelaksanaan strategi awal kita sudah jalankan, itu kita nggak bisa menemui titik targetnya seperti apa. Karena itu ketika sudah sementara berjalan, perubahan berubah Pak. Makanya memang ini tantangan juga, tinggal pintar-pintarnya kita bagaimana ya mengusahakan antara program yang seperti tadi Pak Dokter sampaikan, jangan juga mulai dari nol Pak. Kita juga upayakan cari langkah strategi seperti apa agar meskipun ada perubahan pola kebijakan yang ada di tingkat top manajemen ya Pak ya, kita juga mampu beradaptasi dengan itu Pak. Kira-kira seperti itu.
Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin mohon izin menambahkan Pak Dokter. Oh ya, silakan Pak. Untuk Pak Pelovita, saya rasa kalau untuk Renstra atau perencanaan yang udah direncanakan jauh waktu sebelumnya itu kayaknya tidak akan pernah berubah ya Pak. Kalau misalnya pun terjadinya pergantian pimpinan, karena Renstra itu sudah disusun dengan matang menurut saya. Karena itu sudah dilakukan perencanaan dan dilakukan evaluasi di saat nanti pelaksanaan. Saya rasa untuk maaf kata mungkin kalau Renstra termasuk kinerja performance indikator yang tadi saya tanyakan di awal itu kayaknya tidak akan pernah berubah walaupun terjadinya pergantian pimpinan atau pimpinan baru masuk. Ya, mungkin yang berubah itu adalah kebijakan beliau yang secara lisan tertulis atau tidak tertulis. Mungkin seperti itu Pak Dokter. Oh iya. Nah, berarti kita harus adaptasi ya. Bisa izin masuk Pak. Menanggapi yang tadi dibicarakan, kami di bidang pendidikan biasanya ini sudah biasa dengan istilah ganti menteri, ganti kebijakan. Apakah itu termasuk salah satu kasus di bidang ini? Ini kan dari undang-undang tentang sistem pendidikan kan tidak berubah. Cuma ketika menterinya berubah, ini kurikulumnya berubah. Apa itu termasuk yang dalam diskusi ini? Terima kasih. Oke, bagaimana Pak Ahmad Wafir ya? Ya. Kalau kebijakan menteri ini gimana? Apakah merupakan suatu enggak? Saya kira itu masuk ke rencana jangka menengah atau jangka panjang. Kalau kan mengacu kepada perundang-undangan kan ya. Nah, undang-undangan yang berlaku kita ikuti itu. Kemudian kita pada saat pergantian menteri juga mungkin tidak serta-merta langsung berubah semua. Tentu ada tahapan-tahapan, ada proses ya. Nah, di sini ada kebijakan-kebijakan menteri yang baru. Tentunya juga akan mengacu kepada aturan-aturan yang sebelumnya, ya Pak ya. Kalau ingin mengganti satu kebijakan, kita tentunya akan meninjau dulu peraturan yang sebelumnya seperti apa dan digantikan seperti apa. Kalau yang saya tahu itu banyak juga sudah berganti menteri, ganti presiden, masih juga ada beberapa undang-undang yang masih dipakai. Sehingga kalau kita membuat suatu konsideran, ya, itu masih menggunakan aturan undang-undang ya, yang sudah berlalu gitu ya, yang sudah berganti pada pemerintahan sebelumnya gitu, masih ada berlaku. Nah, tentunya seperti itu Pak. Jadi ada tahapan ya. Jadi ada proses dulu, tidak serta-merta langsung menteri yang baru ini langsung membuat satu aturan, tidak membuat satu kebijakan. Tentunya ada prosesnya. Nah sekarang di situ dalam proses ini tentunya kan ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini kita harus perhatikan ini arahnya kemana, ya, kebijakannya apa yang diambil dan arahnya nanti kemana. Kita harus menyesuaikan, harus menyetarakan. Karena kita nggak bisa tidak ya kalau di lingkungan pendidikan kita tentunya harus mengikuti aturan yang sudah yang diberlakukan di kementerian tersebut. Gitu ya. Nah, ini sekarang juga makanya banyak kebijakan-kebijakan juga yang belum bisa dilaksanakan, yang belum dilaksanakan untuk dilaksanakan masih sekarang ini saatnya wait and see dulu. Nah, ini sebentar lagi akan ada pergantian presiden, ya kan, gantian pemerintahan. Apakah peraturan-peraturan ini masih bisa dikerjakan apa enggak nanti yang akan datang. Jadi sementara mungkin ada beberapa aparat tentunya dia belum dulu melakukan. Mungkin di sekolah-sekolah juga begitu. Ada beberapa hal yang kita tunggu dulu, ya, tunggu dulu sampai ada penetapan peraturan dari pemerintahan yang baru. Saya kira gitu Pak Ahmad ya. Jadi kita menyesuaikan, ya tunggu ada prosesnya dulu. Baik, terima kasih Pak. Izin, Ketua, boleh masuk dalam diskusi? Ya. Silakan Pak Kris. Silakan Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Dokter. Saya izin sharing Pak terkait dengan Renstra di kementerian atau lembaga memang tidak berdiri sendiri karena dia harus ada cantolannya ke rencana pembangunan jangka menengah, yang itu merupakan indikator kinerja dari Presiden. Nah, di dalam Renstra sendiri, tadi Pak Dokter sudah menjelaskan bahwa di dalamnya ada sumber daya organisasi dan ada target kinerja.
Nah, dalam renstra di kementerian lembaga ini terkait dengan kinerja itu akan diawasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Sehingga menteri terkait tidak bisa merubah-rubah sembarangan karena tadi cantolannya di RPJMN harus membantu kinerja dari presiden, dan kinerja di dalam renstra itu diawasi oleh Bappenas termasuk juga Menteri Perencanaan Pembangunan Kemenpan RB, dan adapun untuk anggarannya juga diawasi oleh Kementerian Keuangan sehingga merubah-rubah itu tidak mungkin. Namun demikian, Presiden setiap tahun akan menerbitkan rencana kerja pemerintah di mana itu melakukan penyesuaian atau revisi dari RPJMN, dan itu dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan kinerja untuk renstra pun yang bersangkutan. Demikian Dr. Silverman. Oke, terima kasih Pak Kristianto ya. Ini menambah masukan ya untuk jawaban Pak Ahmad Latir ya. Saya kira ini masuk juga. Jadi tidak mudah juga kita merubah satu aturan. Nah, jadi kita tinggal mengikuti ya aturannya seperti apa gitu ya, yang sudah ada gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau ada perubahan tentunya ada proses sosialisasi yang dilakukan dan tekniknya ya. Ada namanya BIMTEK juga untuk tingkat ke bawah ya, dan yang teknik untuk pelaksanaannya. Nah, itu setelah itu baru kita bisa mengikuti. Jadi kita tentunya tidak mengada-ada ya, kita harus mengikuti aturan yang ada di atas ya, tingkat pimpinan. Nah, seperti itu. Nah, ini sebentar lagi ini mungkin ada banyak perubahan Pak ya. Dengan pergantian pimpinan ini kita lihat ya masing-masing para ahli juga sedang mengkaji ini arahnya nanti dalam pemerintahan yang baru ini kemana, terutama dalam sektor pendidikan katanya nanti akan dipecah lagi ya. Kalau sekarang ini kan disatukan, nanti dikembalikan lagi seperti dulu ada Disdas ya, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan riset ya. Nah, dan bidang kebudayaan juga nanti akan tersendiri. Yang selama ini satu, nanti dipecah menjadi 3 atau 4 bagian. Nah, ini semua masih menunggu, tinggal kita lihat aja nanti ya seperti apa kita menyesuaikan. Sekarang ini kita ya banyak sebagian pihak, beberapa pihak tidak mau mengambil kebijakan dulu, gitu ya. Jangan menunggu karena waktunya kan ya nggak lama lagi ya. Kalau nggak salah tanggal 20 ya ada perubahan. Nah, setelah itu baru ada menyusun kabinet seperti apa. Nah, kita akan pelajari itu terutama di lingkungan pendidikan dan mungkin di tempat sektor-sektor lain juga mungkin sama. Gitu. Tapi di sini kita harus siap sebagai akademisi. Ya, tentunya semua kita harus siap dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Nah, tentunya kita harus siap melaksanakan apa yang terbaik bangsa ini gitu ya, terutama di instansi kita masing-masing. Saya kira demikian, Bapak. Ada lagi? Terima kasih Pak Dokter. Mungkin lanjut Pak Asep. Silakan Pak Asep. Ini sangat seru nih Pak. Mungkin banyak diskusi dari teman-teman. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Ketua. Izin bertanya Pak Dokter terkait dengan isu atau materi yang sangat menarik ini. Tentu untuk mencapai suatu organisasi, tujuan organisasi itu tentunya ini melibatkan dalam menentukan visi, misi, dan juga tujuan yang strategis yang sekiranya ini dalam manajemen strateginya itu mencakup mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Baik itu secara jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang, mungkin secara perjalanannya. Dalam manajemen strategi ini tentu yang baiknya adalah untuk mengukur yang efektif dari itu. Itu akan meningkatkan pelayanan, kemudian mempertanggungjawabkan dalam anggaran, serta akan memenuhi masyarakat yang tentunya ini akan menjadi lebih baik. Mungkin yang menjadi pertanyaannya dari saya itu dilihat dari aspek manajemennya gitu. Bagaimana cara mengidentifikasi atau menganalisis tantangan
yang dihadapi oleh organisasi tersebut itu. Kemudian bagaimana cara untuk menentukan visi misi yang relevan sesuai dengan yang kita jadikan sebagai ajuan atau yang menjadikan sebagai tujuan untuk menargetkan dalam suatu visi tersebut. Kemudian dalam segi pengukurannya, cara mengukur atau dampak, bagaimana cara mengukur dampak dari berhasil atau tidaknya dari suatu program tersebut. Mungkin seperti itu, Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih, langsung aja ya, Pak Asep ya. Tentunya untuk mengukur itu kan ada indikator-indikatornya ya. Indikator-indikator dalam mengukur suatu keberhasilan dari suatu organisasi ya, itu ada, kita buat tentunya ada aturan atau ada indikator-indikatornya. Apa indikatornya kalau itu berhasil ya. Nah, kemudian kita analisis ya, itu adalah bagian itu ya, mulai dari misalnya dari bentuk organisasi ini ya, kita perhatikan bentuk organisasi apakah masih efektif ya. Bentuk organisasi yang ada ini ya, karena kita menghadapi perubahan ke depan ini kan banyak sekali dalam visi misi ini juga tentunya kan banyak, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan. Apalagi sekarang sudah masuk ke era digital, di mana sebetulnya banyak bagian-bagian yang hilang, tetapi ada juga malah justru bagian-bagian yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan sistem kerjanya juga sudah berubah ya. Yang tadinya banyak menggunakan orang begitu banyak, tapi sekarang kita sudah menggunakan sistem. Sekarang tentunya kita harus berubah juga. Dari bentuk organisasinya kita bentuk ya, kita adakan perubahan juga ya, seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaannya ini ya, dalam pelaksanaannya ini juga perlu kita adakan satu buatkan suatu standar operationnya ya, seperti apa SOP. Nah, sebagian besar, sebagian orang menganggap bahwa SOP itu membatasi gerak seseorang gitu ya dengan SOP. Nah, sedangkan sekarang ini kan orang serba multi talent dan harus mengambil keputusan yang cepat. Ya, ini juga sebagai bahan pertimbangan Pak dalam membuat SOP ini. Harus cepat ya. Sekarang kalau misalnya terkendala dengan satu aturan, seharusnya itu bisa dilakukan, tapi akhirnya tidak dilakukan. Itu juga membuat satu pertimbangan juga ya. Nah, mengenai sarana prasarana ini juga kita harus siapkan, karena kalau tanpa sarana dan prasarana, bagaimana orang mau melakukan gerakan atau tindakan atau ingin melakukan sesuatu ya, kalau sarana dan sarananya ini tentunya tidak tersedia gitu ya. Begitu juga anggarannya ya, sampai kemudian kita buat jadwal pelaksanaan ini sesuai dengan SOP juga ada kaitannya dengan itu. Coba ya, barangkali ada tambahan yang lain boleh Bapak. Kalau kita bertukar pikiran bagaimana konsep Bapak Asep, silakan tanggapannya. Izin menambahkan, Ketua. Ya. Kalau bisa mau menambahkan, kalau bisa. Menambahkan, izin Ketua. Silakan Pak Ejen, silakan Pak Ejen. Melalui Pak Dedi ya, nanti melalui Pak Dedi yang. Siap. Silakan Pak Ejen ditanggapi Pak. Mohon maaf sebelumnya tadi. Terima kasih atas untuk menanggapi pertanyaan tadi. Mungkin sekedar berbagi wawasan saja. Kebetulan kalau saya dilihat dari kacamata hukum saja, karena dulunya menjadi. Nah, untuk masalah organisasi, keberhasilan atau tidaknya, yang pertama lihat visi misi dan kemudian dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan kemudian dalam proses pelaksanaannya itu harus punya konsistensi dalam menerapkan dan keteraturan. Dan yang paling penting pula itu dalam sebuah organisasi itu harus ada namanya pengkaderan. Makanya pengkaderan atau sebuah generasi itu perlu diciptakan. Generasi tumbuh terus
generasi penerus. Nah, yang sampai terjadi hari ini di negara kita itu banyak menjadi generasi maju terus dan yang lainnya tunggu terus. Terbukti dengan sistem-sistem yang ada di negara kita itu tidak pernah berubah meskipun dari strategi registranya kalau dulu itu ada yang namanya GBHN, garis besar haluan negara, zaman peraturan yang dimunculkan dalam Restra itu termasuk dalam undang-undang itu dibuat sekarang, kemudian dipublikasikan dan diberlakukan untuk 3 tahun yang akan datang, seperti Undang-Undang Pendidikan, kemudian undang-undang yang lain. Makanya ketika ada perubahan kepemimpinan, aturan-aturan atau rencana strategi itu tidak pernah berubah. Seperti contoh real rekrutmen ASN atau P3K itu kan rencananya masih rencana yang dulu. Nah, kemudian nanti pemimpin yang baru yang sekarang misalkan Prabowo itu meneruskan. Itu kan berarti strateginya atau rencananya tidak berubah karena ada dasar yang tidak diubah. Karena program yang dimunculkan ada yang bersifat kondisional dan ada yang bersifat situasional. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ijen. Ya, ini Pak Ijen, ini sebagai tambahan ya Pak Ijen ya, sebagai masukan. Iya Pak. Tambahan saja masukan. Terima kasih masukannya. Boleh yang lain ini kita waktunya 15 menit lagi ya? 15 menit lagi Pak dosen, mungkin satu lagi ya. Boleh. Pak, dua lagi lah, Bu Ani sama Pak Ansori, silakan nanti Bu Ani. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ani. Mohon izin bertanya Pak dosen, ini tentang manajemen strategi ini kan sebuah proses gitu ya, yang pasti melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi gitu ya. Kalau dari segi perencanaan gitu ya, mungkin kita berbicara tentang tadi sudah dipaparkan oleh Pak dosen, ada pembagian peran gitu, pembagian peran tentu saja nanti nyambung ke tugas-tugas pokok dari masing-masing individu gitu ya. Tadi juga sudah dipaparkan tentang pembuatan SOP, program dan tujuan yang akan dicapai. Nah, yang mau saya tanyakan ini ya tentang pembagian peran Pak dosen, apakah ada acuan atau kriteria khusus dalam pembagian peran dalam manajemen strategi, karena terkadang menempatkan seseorang itu tidak sesuai dengan kompetensinya sehingga tujuan itu susah sekali untuk tercapai dengan baik gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak dosen tentang evaluasi manajemen strategi gitu ya. Ada pemantauan, ada pengawasan. Nah, yang ingin saya tanyakan masalah tindak lanjut gitu ya. Masalah tindak lanjut apakah masuk dalam proses manajemen strategi? Karena menurut saya ini benar-benar sangat penting gitu ya. Selain evaluasi tentu saja ada tindak lanjut. Mungkin itu saja Pak dosen, terima kasih. Baik Ibu Bu Ani ya. Terima kasih masukannya ya. Jadi yang Ibu tanyakan tadi mengenai tindak lanjut ya. Mengenai penempatan dulu ya, saya tangkapin dulu. Mengenai penempatan orang kadang-kadang tidak sesuai dengan kompetensinya. Tentunya di sini kita maju sedikit ya. Itu untuk menempatkan orang ini tentunya kan ada proses rekrutmen. Di dalam rekrutmen ini tentunya ada kriteria-kriteria. Dan sebelumnya ini kan kita sudah juga merencanakan apa sih pekerjaan apa aja sih yang akan dihadapi di dalam satu organisasi ini kan. Nah, dari pembagian pekerjaan itu menuntut satu kompetensi tertentu kan. Nah, jadi kita buat dulu di situ dalam manajemen SDM-nya. Nah, kita lihat perencanaan dalam menempatkan orang. Jadi sebelum penempatan itu kan kita rekrutmen. Dalam rekrutmen ini tentunya ada beberapa kriteria di mana orang ini kita butuhkan untuk menduduki jabatan tertentu kan begitu ya. Nah, dan ini kriteria ini harus tegas, itu buat ada kriterianya, ciri-cirinya.
Nanti banyaknya pelamar yang masuk, kita pilih ya, beberapa orang tentunya yang dibutuhkan, yang kira-kira memenuhi persyaratan itu, ya, baik secara administrasi maupun secara tes langsung gitu ya. Apakah orang ini memang memenuhi persyaratan untuk menempatkan ya, pada jabatan tersebut. Nah, tentunya di sini agar tidak mengecewakan, yaitu kita adakan seleksi. Nah, setelah seleksi itu pun juga belum menjamin 100% bahwa orang itu bisa diharapkan sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya di sini kita berikan bimbingan teknik, pelatihan dan sebagainya sehingga secara tepat ya, secara persisnya gitu ya, mereka bisa memiliki dan bisa bekerja pada bagian tersebut gitu ya. Gitu kok. Jadi harus terus seleksi. Jadi tidak ada lagi semua sayangnya kadang-kadang mungkin ada intervensi ya yang dikhawatirkan yang merusak ini kan adanya intervensi dari luar. Sudah ada dijadikan sudah ada pedoman di dalam instansi tersebut, tetapi ada pihak-pihak yang ingin menitipkan gitu ya seseorang yang kita tidak tahu jelas ya potensinya seperti apa. Tetapi kita profesional aja, kita harus sesuai dengan pedoman ini. Untuk apa? Kalau orang kan banyak, tapi yang dibutuhkan orang yang punya skill ya, yang dibutuhkan seperti ini. Karena dia untuk mengerjakan pekerjaan ini harus betul-betul mampu mengerjakan pekerjaan itu. Gitu. Jadi dari rekrutmennya itu sudah diatur ya. Kemudian barulah kita penempatan dan kemudian juga pelatihan. Mungkin sebelum penetapan kita akan ada pelatihan dulu ya dari manajemen SDM-nya. Nah, setelah itu baru mereka ini. Kadang-kadang seseorang juga ya kita bisa lihat dari bukan hanya dari skillnya aja, juga dari apa namanya secara psikologi ya, orang itu tipenya seperti apa. Dia senang nggak duduk di meja atau dia senang ya berada di lapangan gitu ya. Kadang-kadang karakter itu juga akan membentuk. Makanya ada juga tes psikologi ya. Ada tes psikologi, bukan tes keterampilan aja, tapi ada tes psikologi. Itulah tujuannya untuk mencari orang yang tepat ya, untuk menduduki jabatan yang tepat juga. Atau dengan prinsip apa, the right man on the right list ya kan, masih ingat ya Bu ya. Nah, belajar manajemen SDM. Saya kira itu Bu. Nah, untuk keberlanjutannya ya tentunya ya, tadi saya setuju dengan Bapak saya tadi, kita harus mengkader juga. Mengkader apa? Nanti yang dibutuhkan ke depan ini orang-orang yang seperti apa yang dibutuhkan. Nah, ini udah perubahan dari era yang biasa ini masuk ke era digital. Tentunya orang yang memang dibutuhkan itu orang yang menguasai IT gitu ya. Sehingga dia bisa berkomunikasi dan bisa mengembangkan mengembangkan apa namanya kerjanya gitu ya. Gitu. Saya kira demikian Bu Ani. Masih ada Pak Dedi. Baik Pak Dokter, mungkin satu lagi. Terima kasih Bu Ani. Mungkin kita coba ini ya Pak, yang belum pernah baru mau bertanya. Mungkin ini Pak Ansori, mohon maaf. Mungkin silakan Bu Julia. Bu Julia, saya persilakan Bu Julia. Ya, silakan. Suaranya Bu Julia di unmute. Masih di mute. Masih di mute tuh Bu Julia. Baik, terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatannya berkaitan dengan manajemen strategi dan pengukuran kinerja sektor publik nih Pak. Dengan melihat fenomena saat ini kan terdapat banyak penerapan termasuk penerapan dari AI bisa dikatakan Pak ya, penerapan teknologi untuk berbagai sektor itu termasuk dalam sektor publik yang dia itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan begitu Pak. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana sih Pak peran kecerdasan buatan atau AI tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di sektor publik gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulia ya. Memang kita di sektor publik ini sebagai alat ukur dari masyarakat itu adalah kepuasan ya. Kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut gitu ya. Untuk meningkatkan apa ya kecerdasannya, ini apa ukurannya apa nih dalam AI ini ya? Yang Ibu tahu gimana Ibu Yulia? AI ini seperti apa?
Bu Wirya. Bu Wirya langsung pergi ini. Oke ya. Jadi itu Bu ya, AI apa, seperti apa, ya, indikatornya apa ya, sehingga positifnya apa, kebaikannya apa, kita untuk melalui AI ini apakah kinerja ini bisa lebih meningkatnya. Tapi yang saya lihat dengan IT ini ya, dengan IT ini kita membuat pekerjaan itu menjadi lebih simpel, lebih sederhana, namun lebih efektif gitu ya, Bapak Ibu ya, lebih efektif sehingga tidak mau kita harus menguasai teknologi ini ya. Jadi untuk menyesuaikan ya, karena di luar sana itu bergerak sangat cepat ya. Dan oleh karena itu dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disiapkan oleh IT ini ya, banyak berbagai sistem diciptakan ya, tujuannya apa, untuk lebih efisien dan efektif ya. Efisien dan efektif. Nah, tujuannya itu. Saya kira itu Bu Yulia secara garis besarnya. Nah, mungkin ada tanggapan boleh sedikit dari teman-teman lain. Baik Pak Dokter, ada Pak. untuk AI ya Pak ya, ini kan menanggapi sedikit teknologi ya Pak ya. Jadi AI itu artikel intelijensi. Kebetulan saya kan sarjana psikologi nih Pak. Jadi untuk AI-nya Bu Julia, kita kan menggunakan sistem berbasis menggunakan metrik evaluasi nih Pak. Jadi dia ada beberapa metode, yaitu klasifikasi, regresi, dan etika. Nah mungkin 3 jenis inilah nanti akan digunakan untuk mengetahui evaluasi kinerja seseorang. Mungkin itu Pak tambahan dari saya Pak Dokter. Ya, terima kasih. Boleh juga nanti dikembangkan. Makasih. Kita menambahkan sedikit, boleh? Sedikit aja, masih ada waktu sedikit. Mungkin ya. Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Oke, saya ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan Bu Ani yang mengatakan bahwa bagaimana seandainya ada posisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Salah satunya sebenarnya dalam suatu organisasi itu, misalkan pejabat-pejabat yang berwenang di dalam suatu organisasi itu harus mendata dulu kekurangan-kekurangan yang terjadi di suatu, misalkan karena saya berbasis pendidikan, berarti dinas pendidikan sudah mendata dulu. Sesudah mendata, kemudian kekurangan-kekurangan itu baru nanti dicarikan solusinya untuk mereka sesuai dengan kompetensi yang ada. Itu satu. Yang kedua, tadi ada mengatakan bahwa rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu dalam suatu organisasi itu penting ya. Dan kenapa penting? Karena ingin mengetahui seberapa organisasi itu bisa lanjut atau tidak, atau kita ingin mengetahui kekurangan atau kelebihan dari apa-apa yang sudah dilakukan, sehingga kita bisa merefleksi yang baik kita lanjutkan, yang kurang berarti kita minimalisir seperti itu. Di mana RTL itu merupakan bagian dari penjaminan mutu internal yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan dan pengendalian standar seperti itu. Itu tambahannya sedikit Pak Dedi. Pak Dokter, itu saja. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Robi. Ini masukannya untuk dia dan teman-teman sekalian. Waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sudah selesai ya Pak Dokter ya untuk diskusinya. Karena udah 10.30 juga nih Pak Dokter. Nanti kita lanjutkan minggu depan. 2 minggu lagi ya kita ketemu ya. Minggu satu lagi Pak. Siap. Ya. Minta waktu Pak. Jadi waktu Pak. Ayo. Ya, terus nanti minggu depan kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Ini insya Allah kita sambung lagi di yang akan datang 2 minggu lagi kita ketemu dan kita bisa diskusi lebih menarik lagi. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya sehingga bisa suasana kita bisa hidup dalam diskusi ini. Terima kasih Pak Dedi sudah membantu. Pak Dokter. Terima kasih materinya. Pak Dokter. Terima kasih. Saya kira kita sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Recording stopped. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Kami mumpet. Terima kasih Pak Dokter. Sehat terus Pak Dokter. Bakar.
Sampai minggu depan kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Minum kopi, guys. Kopi dulu, guys. Hari kopi. Dua mohon di-share materinya. Minum kopi. Siap, aman Bu. Nanti semua materi itu dibantu sama teman-teman kita dan udah di-record sama Pak Kris. Pak Ketua, terima kasih. Mungkin materinya saya sudah download ya, saya lihat di beberapa sumber. Makasih Pak Irfan. Ketua, ini sudah selesai ya? Sudah Pak Asep. Yang penting Pak Asep bertanya sudah dijawab. Izin Pak Ketua ya. Ini saya mau izin keluar karena ada agenda lain lagi gitu yang sudah ditunggu sama